Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidur beliau, fajalasa, beliau duduk terlebih dahulu. Jadi kalau Anda ingin mengikuti sunnah Nabi, bangun dari tidur, begitu bangun duduk dulu. Dan niatkan bukan sekedar duduk, tapi mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu indahnya, begitu Anda duduk dapat pahala. Catat ini ya. Yang kedua, cinta Allah turun. Awas, ini bukan main-main. Kalau nggak percaya nanti praktekkan. Niatkan mengikuti Nabi. Setelah itu, lihat baik-baik. Famasaha biyadihi min athari naumi. Step kedua. Maka kemudian beliau menghilangkan bekas ngantuknya dengan bagian tangannya yang bersih. Jadi jangan langsung berdoa. Sunnahnya bangun tidur, duduk dulu. Lalu hilangkan bekas ngantuk dengan bagian tangan yang bersih. Karena nanti ada redaksi lain, kalau Anda bangun tidur, cuci tangan dulu, karena Anda tidak tahu kemana tangan itu berkelana saat tidur. Paham? Baik. Nah, karena itu, ini tidak bertentangan hadisnya. Anda kan bisa sadar saat bangun itu tahu bagaimana keadaan tangan. Karena itu pilih yang paling bersih, hilangkan bekas ngantuk. Jangan langsung berdoa. Jangan sampai bangun jam 3, duduk betul sunnah pertama. Yang kedua langsung doa. Alhamdulillah. Ya, nah. Begitu sadar, jam 6. Ya? Nih, catat baik-baik. Doa itu panjatkan dalam keadaan sadar. Supaya kita bisa merasakan isinya. Jangan saat ngantuk baca doa. Makanya juga makruh orang ngantuk, sengantuk-ngantuknya sholat. Jangan. Istirahatkan dulu sebentar. Maka ketika sholat, ngantuknya sudah hilang, tenang kita, nyaman sholat. Pulang nih pekerjaan, ngantuk berat. Sunnahnya istirahat dulu, jangan dipaksakan tidur, jangan dipaksakan sholat. Takutnya begitu sujud gak bangun-bangun. Dan gak sadar bacaannya. Ya, karena ketika sholat dia ngantuk kan. Bahasa Rusianya kan nundutan gitu, begini lagi. Ya, itu gak pas. Lakukan semua aktivitas itu dengan terukur. Hilangkan dulu ngantuknya. 2. 3. Ini belum baca doanya loh, belum baca doanya. 3. Baru masuk ayatnya. Faqara khawatim surah Ali Imran. Maka membaca kemudian penutup surah Ali Imran. Di Al-Bukhari, di hadis Muslim dijelaskan dari ayat 190 sampai ayat 200. Sudah? Dari ayat 190 sampai ayat 200. Pada kalimat ini dimulainya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina, sampai ke ayat ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sampai situ. Itu sunnahnya. Sekarang lihat baik-baik. Saya akan share kenapa baca ini. Bukan ayat yang lain. Kenapa baca ini? Bukan ayat lain. Dan inilah identitas kita sebagai Muslim. Duduk, yang tenang, hilangkan bekas ngantuk, baca. Inna fi khalqis samawati wal wa ikhtilafin laili wan la ayatin li ulil. Saat bangun tidur, Allah menginginkan kita sebagai manusia muslim yang ulul albab. Itu baru bangun tidur, kita sudah diminta menjadi ulul albab. Siapa itu ulul albab? Albab itu jama' dari kata lub. Inti sesuatu. Gini teman-teman, tahu kelapa? Tahu buah kelapa enggak? Kan luar tuh ada kulitnya kan? Serabut itu. Setelah itu ada kulit bagian dalam yang kerasnya kan? Setelah itu ketika dibuka, baru kemudian ada dagingnya kan? Teman-teman tahu nggak kalau buka kelapa itu ada bagian dalam yang halus, dagingnya yang enak, yang lembut gitu. Nah itu lub namanya. Lub. Kalau orang tahu kelapa, dia akan mengincar bagian yang enaknya itu. Luarnya itu cuma
Artifisial saja hiasan. Buka, dia pengen ngincar yang dalamnya itu. Itu lub namanya. Dan dia bisa bedakan, oh ini, yang ini, yang ini. Jadi begitu disebutkan kelapa, terbayang di kepalanya, langsung bagian enaknya. Itu lub. Ada orang yang disebutkan beberapa kalimat, baru satu kata dia paham, oh ini mau kesini bicaranya. Itu namanya ulul albab, orang yang tahu inti sesuatu. Ada orang baru disebutkan berapa kalimat belum paham, satu paragraf belum paham, 2 jam baru ngerti, itu kulit kelapa bagian luar. Paham? Satu kalimat, rangkaian paham, baru dagingnya. Tapi baru disebutkan satu kalimat, satu lafaz, ini dia ngerti kemana arahnya. Itu ulul albab. Ada orang yang ngelihat langit, bagus langit nih, cerah sekali, itu kulit kelapa. Dia ngelihat langit, indah langit nih, ini menunjukkan rasi bintangnya, mengarahkan, ini arahnya utara, ini selatan, ini sekian. Itu baru dagingnya. Tapi begitu dia lihat ke langit, Subhanaka ma khalaqta hadza batila, Masya Allah. Bagaimana Allah mencipta keindahan ini, memberikan petunjuk ruang lewat rasi-rasi bintang, mencipta langit yang indah dengan bintang-bintang di malam hari tanpa tiang. Dia ingat kepada Rabbnya, dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ulul albab. Karena itu ketika Allah mengatakan, perhatikan kalimatnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil. Nah, kita itu baru bangun tidur sudah dibentuk oleh Allah. Temukan esensi kehidupan olehmu. Kau mau kerjakan apa hari ini? Silahkan. Tapi jangan sampai kamu bekerja, mengerjakan sesuatu yang tidak penting. Kalau berkata yang penting, lihat-lihat yang penting. Punya pilihan hidup, pilih yang penting. Sehingga Anda menjadi orang penting di hadapan Allah. Bicara-bicara yang penting. Nggak penting, diam. Melihat-lihat yang penting, lihat yang baik-baik. Tak penting, tak baik, gak usah dilihat. Bekerja cara yang baik-baik. Kalau ada yang baik Anda bisa dapatkan, kenapa cari yang tidak baik? Kan Anda tahu rezeki tidak akan tertukar. Semua sudah Allah atur. Ada jalan yang baik. Kalau sudah Allah berikan yang baik, kenapa Anda mengatur diri sendiri mencari jalan yang tidak baik? Kan tahu korupsi itu salah, mencuri itu salah, kenapa masih korupsi? Anda nggak korupsi pun nggak akan kehilangan rezeki Anda, kenapa masih mencuri? Makanya ulul albab itu, dia paham betul ketika akan mengerjakan sesuatu mana yang penting.